Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Etika Bisnis yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Albaid Karomi, yang kedua ada Kristina Novitasari, yang ketiga ada Dantarini Mutiasari, yang keempat ada Kurniati, yang kelima ada Maria Elvira Injani, dan yang terakhir ada saya Malatul Hikmah. Kami di sini akan mempresentasikan tanggapan kami atas kasus pada 3 September agensi French Press memberitakan di negara Amerika Serikat pada perusahaan AT&T, Boeing, Converse Technology, Prudential Financial, Medtronic, Springplug, dan Tenet Healthcare dituduh telah melakukan penipuan dalam perdagangan saham, pembukuan palsu, pemalsuan harga obat, suap kepada dokter, dan lain-lain oleh Departemen Kehakiman dan Divisi Corporate Fraud Task Force. Total biaya atas penipuan tersebut sekitar 2,6 miliar US dollar, sudah termasuk denda atau penalti. Korban dari penipuan tersebut yaitu para pemegang saham. Para pengacara dan investor di bursa mengatakan bahwa penipuan bagaikan wabah di korporasi Amerika Serikat. Jacob Zanmansky adalah seorang pengacara di New York, mengatakan banyak eksekutif yang harus dikenal hukuman atas penipuan yang telah dilakukan pada tahun 2002. Sampai 2006 telah menindak 1000 kasus dan sebanyak 160 orang diantaranya kelas eksekutif dan presiden perusahaan. Para eksekutif melakukan penipuan karena tergiur dengan uang yang banyak atau imbalan yang besar dan mereka berharap tidak ketahuan. Akan tetapi, hal itu akan diketahui karena mereka tidak memiliki kompas moral yang bagus. Para eksekutif masih belum jera melakukan kesalahan walaupun sekarang sudah ada denda besar dan dipublikasikan. Hal tersebut membuat pemerintah terus sibuk untuk mengungkap kasus-kasus tersebut setiap tahunnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di Amerika Serikat dengan sistem ekonomi kapitalis global yang berlaku saat ini? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi ini juga melupakan tujuan tertinggi hakikat sebagai manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat tidak dilandasi oleh asas moralitas dan ketuhanan, sehingga kejahatan marak dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di Amerika Serikat yang menganut sistem ekonomi kapitalis global. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah kasus korupsi dan manipulasi tidak hanya terjadi pada sistem ekonomi kapitalis saja? Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di negara penganut sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia? Menurut saya, kasus korupsi dan manipulasi bisa saja terjadi pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Karena pada dasarnya sistem ekonomi apa saja dapat memunculkan banyak persoalan yang tidak etis seperti korupsi dan manipulasi. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual, bukan karena sistem ekonomi tersebut. Karena sistem pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik untuk kesejahteraan. Hanya saja dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh individu terkadang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana Anda menjelaskan perilaku korporasi-korporasi besar tersebut dikaitkan dengan 5 dimensi bisnis. Baik, yang pertama, dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di satu sisi, mereka telah memenuhi aspek dimensi ini, yaitu dengan memperoleh keuntungan. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga mencemari dimensi ini, yaitu mencari keuntungan dengan cara yang salah.
Lalu yang kedua yaitu dimensi etis. Dari sudut pandang ini, bisnis masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Tetapi dalam kasus ini, korporasi-korporasi tersebut telah melanggar dimensi etis karena sudah berperilaku tidak baik, seperti melakukan penipuan, suap, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu dimensi hukum. Dari sudut pandang ini, bisnis masih diatur oleh hukum yang mengatur perilaku manusia dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Dalam kasus ini, korporasi-korporasi tersebut sudah melanggar dimensi hukum karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sudah sering mendapatkan sanksi hukum. Kemudian ada dimensi sosial. Dari sudut pandang ini, banyak pihak yang merasa dirugikan oleh korporasi yang sewenang-wenang. Hal ini tentu menjadi konflik antara perusahaan dan pemegang saham yang harus diperbaiki. Kemudian ada dimensi spiritual. Dari sudut pandang ini, banyak korporasi yang tidak menegakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka lebih berlomba-lomba untuk kesejahteraan diri sendiri, sehingga dampaknya merugikan lingkungan dan merugikan sesama. Kemudian poin 4, menurut Anda, apakah ada yang salah dengan sistem ekonomi Pancasila sehingga Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi menjelang akhir abad ke-20? Baik, sistem ekonomi di Indonesia tidak salah, hanya saja cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh manusia tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam ciri-ciri dan prinsip Pancasila. Karena memiliki kekuasaan, manusia cenderung untuk serakah, berlomba-lomba untuk memperkaya golongan atas tanpa memperhatikan kondisi golongan bawah. Sebagaimana dikatakan oleh Zamansky, para eksekutif perusahaan Amerika Serikat belum jera walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah. Menurut Anda, apa yang kira-kira menyebabkan para eksekutif Amerika Serikat tidak pernah jera melakukan kejahatan walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah? Ketidakjeraan itu kembali lagi dengan sifat alami dari manusia, yaitu tidak pernah merasa puas dan selalu serakah. Manusia tidak pernah merasa apa yang dipunya sudah cukup. Mereka cenderung berlomba-lomba menunjukkan bahwa mereka lebih baik, lebih kaya dan lebih maju meskipun dengan mengandalkan segala cara.